Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Puji syukur pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam program Makin Dekat Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa sejenak. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang Kau berikan atas setiap kami ya Tuhan. Untuk bisa bangun, untuk bisa menikmati hari yang indah ini ya Tuhan. Oleh karena penyertaan Bapa. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai merenungkan firman, mungkin yang Kau berkati kami, berikan hikmat kami, sehingga kami bisa mengerti dan berikan kekuatan kami untuk bisa melakukannya Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan firman-Mu, yang Kau pakai terus memberitakan Injil-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami serahkan dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan satu tema doa mengalami Tuhan yang terambil dari Mazmur 141 ayat 1 sampai yang ke-5. Saya akan baca untuk kita semua dari Mazmur 141 ayat 1 sampai yang ke-5. Doa dalam percobaan. Mazmur Daud, ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh, aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Amin. Demikian sejauh membaca kitab kita, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan, membaca, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pada kesempatan ini Bapak Ibu yang terkasih, kita merenungkan doa mengalami Tuhan. Ketika pergi berlibur, pernahkah saudara berada dalam momen ingin mencicipi atau merasakan rasa dari sebuah makanan yang baru dalam hidup saudara? Contohnya, ketika saudara pergi ke Sulawesi seperti itu ya, saudara ingin tahu rasa khas makanan dari Tinutuan atau bubur Manado. Nah, maka saudara harus mencicipi sendiri bagaimana rasa bubur Manado itu, bagaimana rasanya, garamnya yang dibuat oleh tangan asli dari Sulawesi. Saudara tidak bisa menikmati dan punya experience-nya kalau saudara hanya mendengarkan dari orang, oh rasanya bubur Manado seperti ini, oh rasanya seperti itu. Tidak bisa saudara. Saudara harus mencicipi sendiri sehingga saudara tuh punya experience-nya, saudara punya suatu hal di dalam kepala saudara, oh rasa bubur Manado seperti ini. Seperti itu juga ketika kita berada dalam perjalanan rohani bersama Tuhan. Saudara tidak dapat menikmati bagaimana rasanya intim dengan Tuhan kalau saudara tidak mengambil langkah bersedia untuk dibentuk, mengambil bagian dalam perjalanan bersama Tuhan. Dalam Mazmur 39 ayat 34 ayat 9 dikatakan bahwa kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Bahwa artinya kita perlu merasakan sendiri suasana di dalam Tuhan. Suasana bagaimana Allah menuntun kehidupan kita. Bagaimana Allah memperbarui hati kita. Nah, Mazmur 41 ini berbicara tentang mengenai doa. Kita akan belajar apa yang Daud itu doakan kepada Tuhan. Mazmur ini ditulis ketika Daud berada dalam pengejaran Saul, Bapak Ibu. Dia berada dalam pencobaan, penderitaan, dan aniaya. Bahkan dikejar-kejar gitu ya. Dalam ayat 1 dan 2, Daud langsung berteriak kepada Kristus Yesus. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu. Datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepada kamu. Ini adalah permohonan Daud untuk mengalami Allah di dalam Kristus Yesus. Daud berteriak kepada Allah untuk dekat kepada dia. Apa yang dapat kita renungkan dari bagian ini, dari Mazmur 40 ini Bapak Ibu? Apa yang dia minta? Dalam bagian ini Daud meminta untuk dia bisa mengalami Allah dalam Yesus Kristus. Mengalami bergaul dengan Allah dalam Yesus Kristus. Dia berkata, ya Tuhan, aku berseru kepadamu.
Di sini diulang lagi sama Daud. Ini adalah permohonan untuk Allah mendekat kepada Daud. Ini adalah panggilan untuk Allah datang padanya. Maka dalam ayat pertama ini, saudara bisa melihat bahwa Daud dalam doanya itu sedang mendekat kepada Tuhan. Daud mengerti bahwa doa adalah bentuk kita mendekat kepada Tuhan. Bagian kedua, kita bisa melihat di ayat selanjutnya dikatakan, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Doa Daud ini luar biasa, suatu berikut dalam kehidupan kita. Daud berdoa agar Tuhan membatasi Daud. Kalau Tuhan mau menghukum, memalu-maluin Daud, menghajar Daud, pakai apapun, termasuk orang yang berbicara kepada Daud. Bahkan Daud berani berkata, itulah kasihmu kepadaku. Luar biasa, saudara. Kita harus punya hati yang remuk untuk bisa mendengar kalimat-kalimat Daud ini. Jangan biarkan ada kesombongan muncul sedikit pun dalam hidup kita. Di atas dia yang di atas kayu rela untuk menebus kita. Dia yang di atas itu membuka salurannya bagi kita. Maka saudara-saudara, pengalaman dengan Allah itu kesadaran bahwa Allah itu hadir. Itu sungguh-sungguh ada kerelaan hati Allah kepada kita. Itu haruslah Allah yang berinisiatif. Dan di dalam teologi Kristen ini disebut sebagai anugerah. Anugerah adalah kita mendapatkan sesuatu secara inisiatif, bukan dari kita. Hidup kita harus sinkron dengan apa yang kita katakan, sesuai dengan tindakan kita, Bapak Ibu, sebagai orang percaya. Orang yang sungguh-sungguh mengalami Allah akan takut pada Tuhan. Seseorang yang sungguh-sungguh mengalami Tuhan akan hormat kepada Tuhan. Orang yang mengalami experience atau mengalami pengalaman anugerah bersama Tuhan, mengalami anugerah Allah, bukan cuma tahu saja. Maka Paulus mengatakan, by the grace of God, I am what I am. Aku adalah aku sebagaimana anugerah Allah. Ini bukan berbicara tentang bagaimana knowledge of God. Ini adalah berbicara mengenai pengalaman dengan Allah. Bukan lagi tentang pengetahuan saja, tapi bagaimana merasakan secara pribadi bersama Allah. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Apakah kita berdoa hanya untuk meminta berkat Tuhan saja? Saya tidak mengatakan bahwa meminta berkat dari Tuhan itu salah, tidak. Tetapi kalau doa kita isinya hanya meminta berkat Tuhan, kita akan kehilangan maksud Tuhan untuk kehidupan kita. Kita tidak akan mengerti apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Kita tidak tahu apa yang harusnya kita perbaiki dalam diri kita karena kita selalu minta berkatnya. Kalau sebab itu penting untuk kita bisa berdoa kepada Tuhan bahwa kita perlu dikoreksi. Kita perlu tahu maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti Daud. Biarlah kita juga memiliki doa seperti Daud dengan rendah hati untuk Tuhan bekerja dalam hidup kita. Meminta Tuhan untuk mengekang keinginan daging kita. Bukan hanya karena kita saat ini berpuasa, Bapak Ibu ya. Tetapi juga kerinduan kita dibaharui. Hati kita dibaharui setiap hari. Hati kita direformasi setiap hari. Untuk bisa mengalami anugerah Allah, mengerti maksud Allah dalam kehidupan kita. Memohon untuk mengalami Allah dalam Kristus Yesus, dalam hal ini bukan saja mengetahui, tapi sungguh-sungguh mengenal, mengalami Allah, mengalami keintiman dengan pertolongan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Itulah sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita, Bapak Ibu. Kita tidak bisa menerimanya dengan take it for granted. Kita mendapatkannya karena pekerjaan Kristus itu kayu salib. Hanya di dalam Dia Allah menolong kita. Hanya di dalam Dia Allah bergerak dalam hati kita. Hanya di dalam Dia Allah menyempurnakan kita. Hanya di dalam Dia Allah memeluk kita dengan kasih-Nya yang lembut, mencintai kita dan mendengarkan suara permohonan kita. Kiranya kita mengenal Allah kita, yaitu Yesus Kristus. Kiranya melalui firman Tuhan ini kita memiliki kerinduan untuk selalu mengalami Allah dalam Yesus Kristus. Sehingga kita semua sebagai anak-anak Allah memiliki karakter seperti Kristus, sama seperti Bapa kita di surga.
Kiranya renungan singkat ini Bapak Ibu dapat mengawali kegiatan kita selama sehari ini. Biarlah Tuhan menolong dan menuntun hidup kita. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Ya Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan di setiap kami untuk bisa menikmati hari yang indah, untuk bisa menikmati firman dengan sukacita daripada Bapa. Ya Tuhan, berikan kami kekuatan untuk bisa berdoa seperti Daud, yaitu doa mengalami Tuhan, doa mengalami anugerah Tuhan secara pribadi, mengecap sedapnya anugerah dalam Yesus Kristus. Ya Bapa, firman berhenti sampai saat ini, tapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu menuntut kami, mengingatkan kami akan firman pada hari ini. Biarlah firman menjadi kerinduan, sebuah pengalaman untuk kami bisa melakukan dalam hari ini ya Tuhan. Ya Bapak, berkati juga semuanya ke dalam tangan Bapak. Nah, doa kami sambut dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom.